Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ba'du. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya ila wa asfiya ila khusan ila masyaikhina al-kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki wa Syekhina Syekh Ahmad Bushairin Hafiz Al-Batawi wa Syekhina Ki Haji Mahfuz Asirun An-Nadawi Al-Batawi wa Syekhina Ki Haji Abdul Halim Al-Qarni Al-Bughuri wa khusan ila muallifi hadal kitab Syekh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Al-Misri wa khusan ila abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia, tepatnya pada malam Senin pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, yang paling utama adalah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim majelis malam Senin yang dirahmati oleh Allah, karena sekarang sudah masuk, mungkin ada yang sudah puasa Tasu'a, besoknya Asyura, atau mungkin ada yang baru mulai puasa Tasu'a besok, lusanya itu Asyura. Maka sepatutnya dan sepantasnya malam hari ini kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Jadi judul kita pengajian hari ini adalah Fadlu Syahril Muharrami, keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, Syahrul Muharrami ma'mulun fi awalil islami fa fi sanati thalithati awir rabi'ati min khilafatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Kataba ilaihi Abu Musa al-Ash'ariyu radhiyallahu ta'ala an annahu yatina minka kataba laisa laha tarikhun fajama'a Umaru as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum fastasyarahum faqala ba'duhum kadha wa kadha faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batili fa'arrahu biha fa'arrahu minal hijrati wattafaqu ala dhalika. Jadi saya simpulin aja terjemahnya ya. Tepatnya sekitar tahun 3 atau tahun 4 Hijriah. Tepatnya pada era masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jadi Abu Bakar ini ngangkat satu sahabat Nabi jadi gubernur Mesir. Namanya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, riwayat gubernur Syria. Abu Musa al-Asy'ari ini penasaran, kok kita ini selalu berpatokan nulis sejarah itu dengan Masehi. Emangnya kita nggak punya kalender Hijriah gitu loh maksudnya. Akhirnya ngirim surat ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kan punya ajudannya Sayyidina Umar. Nanya, Sayyidina Umar sebagai orang yang cerdas, sahabat yang terpilih, ngumpulin semua sahabat. Lalu diajak musyawarah. Bagaimana menurut kalian, kira-kira yang paling cocok, bulan apa yang dijadikan bulan pertama di tahun kita, tahun Hijriah? Maka ada yang berpendapat, bagaimana kalau bulan Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi.
Lalu kata Sayyidina Umar, jangan. Kalau Rabiul Awal itu memang bulan lahirnya Rasul kita. Akan tapi Rasul lahir, itu belum ada perubahan. Masih banyak kekafiran. Kan Rasul belum dilantik jadi Nabi, baru lahir doang. Ada yang berpendapat, bagaimana ketika Isra Mi'raj? Berarti bulan Rajab. Awal tahun itu Rajab. Kata satu sahabat. Kata Sayyidina Umar, jangan. Karena waktu Isra Mi'raj itu belum sepenuhnya tersampaikan syariat. Nah, gitu tuh. Lalu bagaimana bagusnya wahai Umar? Kalau menurut saya, bagusnya itu adalah bulan Muharram. Kenapa Muharram? Alasan para sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, karena Muharram adalah langkah awal perubahan di mana Rasul itu hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah Rasul dapat penindasan, di Madinah Rasul dapat perlindungan. Di Mekah banyak kekafiran, di Madinah banyak keimanan. Di Mekah banyak kemunduran akhlak dan moral, di Madinah banyak kemajuan akhlak dan moral. Di Mekah sulit untuk menghidupkan agama, di Madinah begitu pesat perkembangan agama. Sehingga bagaimana? Rapat kita setuju? Setuju. Akhirnya Muharram diketok palu sebagai awal penentuan tahun Hijriyah. Itu awal ceritanya tuh. Jadi semuanya lewat jalur musyawarah dan disepakati oleh para sahabat Nabi, hasil buah pikirnya para sahabat Nabi ketika itu. Itu sejarah singkatnya. Mana dalilnya? Qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalik. Kata Allah, sesungguhnya jumlah total bulan-bulan yang ada di sisi Allah itu totalnya 12 bulan. Sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dibedakan oleh Allah, yang diutamakan oleh Allah, yang nanti disebut dengan Ashhurul Hurum. Ini di Quran nggak dijelasin dengan gamblang. Rasulullah akhirnya jelasin, mensyarahkan, mentafsirkan Quran. Kata Rasul, sebagian riwayat dari Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu taalaan, bahwa Sayyidina Nabi SAW itu ketika pernah khutbah di haji wada, haji terakhirnya Nabi, Rasul pernah ngomong kayak gini. Ala inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran. Minha arba'atul hurum, thalathatun mutawaliyatun dzul qa'da wa dzul ijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Rawahu Ahmad. Kata Nabi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Singkatnya kayak gini ya. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diutamakan oleh Allah. 3 bulannya berurutan jaraknya, yakni dzul qa'da, dzul ijjah dan muharram, disebut dengan bulan haji. Karena bulan haji dulu orang haji 40 hari. 10 di akhir bulan Zulqa'dah, 30 hari 5 hari akhir bulan Zulqa'dah, 30 hari bulan Zulhijjah, 5 hari awal bulan Muharram. Jadi totalnya adalah 40 hari. Dulu, kalau sekarang agak diringkas. Dan juga mengingat kalau dulu tuh keberangkatan tuh pakai kapal ya, Ji. Masih pakai kapal Ji dulu, Ji. Oh, pakai onta. Kalau dulu mungkin pakai kapal karena perjalanan agak jauh, mungkin sampai sekian bulan baru sampai karena mereka persiapannya panjang. Persiapannya mesti banyak. Kalau sekarang pakai pesawat. Nah, ada 3 bulan tadi yang terakhir namanya Rajab Mudhar. Disebut Rajab Mudhar itu karena ada satu kaum namanya kaum Mudhar. Kaum Mudhar ini adalah kaum yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Kaum ini sangat memuliakan bulan Rajab. Kalau udah bulan Rajab datang, mereka itu nggak mau berantem, nggak mau ribut. Karena Rajab itu adalah bulan di mana Allah kutuk, Allah laknat orang-orang yang berusaha memecah belah hubungan satu dengan yang lain. Posisinya ada di antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Itu kesimpulannya dari lafaz Arba'atun Hurum. Itu dalil. Nah, pertanyaan. Apakah kita boleh Ustadz puasanya nggak 1 hari, nggak Asyura doang, bulan Muharram? Boleh nggak lebih dari itu? Nah, jawabannya, hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah. Dulu ada seorang pemuda nanya Nabi, ayyus salati afdalu ba'da salatil maktubah? Qala as-salatu fi jawfil lail.
Ya Rasul, apakah ada salat yang lebih afdal setelah salat wajib? Kata Rasulullah, ada. Itu salat sunnah yang ada di pertengahan malam. Atau lebih sering kita sebut dengan qiyamul lail. Kita biasanya ngisinya pakai apa tuh? Main gitar lagi, bukan. Main gitar, catur lagi, main game. Isinya tahajud, isinya witir, isinya sholat taubat, sholat tasbih, sholat yang lainnya. Pokoknya intinya adalah ibadah. Ngaji, boleh juga ngaji. Yang penting sifatnya positif. Itu sholat yang paling bagus setelah sholat wajib. Pertanyaan lagi, kalau sholat ada yang lebih bagus, kalau puasa, Fa'ayu somi afdolu ba'da Ramadan. Apakah ada puasa yang lebih afdol setelah bulan Ramadan? Kata Rasul, ada juga. Syahrullah, itu bulan Allah. Alladzi tad'unahu al-Muharram. Yang sering kalian sebut dengan istilah bulan Muharram. Nah, itu bulan yang paling afdol untuk puasa setelah Ramadan. Nah, jadi kalau setelah Ramadan, ranking 2-nya adalah Muharram. Gitu tuh. Jadi kelipat gandaannya tuh udah bukan main-main lagi. Serius ini. Kelipat gandaannya kadang disebutnya bulan Allah. Kenapa? Karena di bulan itu banyak orang yang pergi haji. Banyak orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah haji. Dan ibadah haji datang ke rumahnya Allah. Jadi tamunya Allah. Maka pantas Muharram disebut bulannya Allah. Karena banyak orang yang memfokuskan hatinya, memfokuskan dirinya, ibadah semata-mata ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contohnya tuh. Maka nggak mesti tanggal 10 atau Asyura. Kapanpun boleh dia puasa. Tapi bijaknya di karangan ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah itu tuh, karangan Al-Habib Zain Ibnu Sumaid itu, kata beliau, bagusnya itu adalah puasanya di hari tertentu yang memang ada hadisnya. Contoh, kayak besok Senin. Nah, Senin. Itu kan kalau yang harinya Senin Asyura, dapat Asyura, yang yakin Tasu'a, dapat Tasu'a. Jadi kalau hari Senin besok, dapat pahalanya bisa sampai 4. Pertama, dia dapat pahala hari Senin. Yang kedua, dia dapat pahala Tasu'a. Yang ketiga, dapat pahala bulan Muharram. Yang keempat, dia dapat pahala bulan Asyurul Hurum. Apalagi perempuan yang kodok Ramadan. Kalau dia puasa pas hari Senin besok, itu bisa dapat 5 pahala. Tapi niatnya tetap hanya kodok Ramadan aja. Satu puasa, 1 kali kerja, gajinya 5. Beda kalau kerja sama Allah tuh gajinya gedean. Kata Allah kan, kata Rasul, tudha'aful hasanah bi asyri amthaliha. Kalau kamu kerja sama Allah itu, pelipat gandaannya hingga 10 kali lipat. Zikir cuma sekali dibalas 10. Sholawat cuma sekali dibalas 10. Kalau kita kerja sama orang, manusia, kerja 30 hari, gaji 30 hari. Hebat amat. Gaji 300 kali. Itu nggak mungkin. Itu hanya kerjanya sama Allah yang seperti itu. Nah, ini contoh nih. Hah? Tanggal merah doang. Tanggal merah doang. Nah, kalau Asyura gimana Ustadz? Boleh gak? Boleh. Dalilnya ada. Sebagaimana riwayat Sayyidina Aba Qatadah, kata Rasul, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini bentuk tawadu dari Rasul ya, karena Rasul itu mustahil berdosa. Ini maksudnya ke kita. Kita yang puasa di tahun ini 1444 Hijriyah, itu mudah-mudahan dosa kita di tahun 1443 udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan, itu hanya dosa ke Allah. Kalau dosa ke orang mesti minta maaf. Kata para ulama, idza kharajat ainahu damah wa damahu takunu natan lam tughfar dunubuhu idzar taqabat alal insan. Sekalipun dia tahajud malam hari, air matanya berubah jadi darah, darahnya berubah jadi nanah, tetap tidak Allah akan ampuni jika kesalahannya sama orang. Kalau salahnya sama hamba Allah, minta maaf sama hamba Allah, bukan ke Allahnya. Nanti di akhirat juga sama. Justru nanti banyak hamba-hamba Allah yang maaf-maaf dimasukkan ke dalam neraka, justru bukan salahnya dia sama Allah, tapi salahnya sama hamba Allah.
Itu yang ngeri makanya. Ada hamba Allah nanti datang membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sholat. Tiba-tiba ketika ditimbang amalnya ke kanan. Alhamdulillah karena dia rajin ibadah. Datang orang yang dulu pernah dizolimi. Saya ya Allah, dulu pernah dizolimi sama fulan. Dikurangi 10%. Terus sampai akhirnya ngutang pahala. Akhirnya ngutang pahala. Jadi minus. Yang tadinya 100 jadi minus 100. Habis dia di bawah 0. Nggak ada pinjaman ini pahala ada. Itu nggak ada nanti sono. Nggak ada itu. Nah itu gimana Ustadz? Makanya saat ini kita banyakin amal-amal yang sifatnya itu ganjarannya gede. Nih kayak ini nih. Dan antaranya adalah puasa Asyura. Jangan sampai lewat tuh. Sayang-sayang. Apalagi kalau saya puasa hari tanggal 9 dong Ustadz, boleh juga. Tapi sayang-sayang kalau nggak puasa Asyura. Kalau mau digabung 9 juga, 10 juga. Nah, mana dalilnya? Dalil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Kalau seandainya saya masih hidup di tahun depan, saya pasti akan puasa. Ada nunnya tuh nun taukid la asumanna. Saya pasti tuh, saya mau banget puasa di tanggal 9. Tapi apa daya Allah punya kehendak, Rasul umurnya nggak nyampe. Rasul umurnya nggak nyampe. Tapi tetap memotivasi para sahabat untuk puasa di tanggal 9. Loh, emang kenapa kita puasa tanggal 9? Kenapa kita mesti gabung 9 dengan 10? Alasan di bawah. Hikmahnya, fi saumi yaumi tasi ma'al ashir mukhalafatul yahud. Ai fa innahum yasumuna al-ashira faqat fa nukhalifuhu ma nasumu tasi'amahu. Kesimpulannya adalah hikmahnya, kenapa mesti puasa digabung tanggal 9 dan tanggal 10? Untuk berbeda, tampil beda dengan Yahudi. Karena Yahudi itu tanggal 10 besok, lusa atau besok, mereka akan puasa juga. Yahudi yang ada di Israel, itu mereka pada puasa juga. Di tanggal 10 Asyura. Pada puasa juga mereka. Alasannya kata mereka, hada yaumun surur, hada yaumun farih, hada yaumun anjallahu Musa an Fir'aun, wa gharraqa Musa fil bahar. Kata orang Yahudi, Muhammad ente lupa. Ini tuh hari di mana Allah selamatkan Nabi kami, Nabi Musa. Daripada kejaran Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam laut merah. Karena kedurhakan dia kepada Nabi Musa. Maka sebagai bentuk syukur kami kepada Allah, kami pun puasa di tanggal 10. Rasul kesel digituin. Wa nahnu ahaqqa minhum. Saya ini justru lebih berhak puasa daripada kalian Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu cuma ngemeng aja. Kami patuh kok sama Taurat. Kami patuh ke sama Musa. Justru dalam Taurat itu banyak hal-hal yang ada tertulis perintah Allah di dalamnya, tapi Yahudi justru nggak mau ngerjain. Dalam Taurat disebutin nggak boleh orang itu minum khamr. Yahudi minum khamr, kita nggak minum khamr. Di dalam Taurat disebutin nggak boleh makan babi. Yahudi makan babi, kita nggak makan babi. Di dalam Taurat disebutin nggak boleh berzina. Yahudi berzina, kita nggak berzina. Makanya kata Dr. Zakir Naik, justru kita ini malah lebih Yahudi dari orang Yahudi. Paham nggak nih? Karena kita malah patuh sama Taurat. Dan kenapa kok patuh sama Taurat? Karena intisari Taurat semuanya ada di Quran. Gitu loh. Bicara masalah pencurian, as-sariqatu was-sariqatu. Bicara masalah perzinahan, az-zaniyatu wazani. Bicara masalah makan babi, haram, walamul khinzir, innamal khamru wal maisir. Terus dijasa sama Allah dalam Al-Quran. Yang ternyata itu semuanya, the Ten Commandment itu tuh, 10 pesan Tuhan, yang udah ada terangkum di dalam Al-Quran. Nah, gitu cerita awalnya tuh. Jadi mereka justru cuma ngomong aja sebakul. Malah kita yang ngerjain. Aneh emang. Lanjut. Hikmahnya gitu tuh. Yang kedua hikmahnya apa? Al-ihtiyat, kehati-hatian. Lihtimalil ghalati fi awali syahr, karena khawatir ada perbedaan di awal bulan nih kayak sekarang nih. Jadi musonif udah ngarang ini emang dari dulu. Ini nih yang ngarang ini Syekh Abu Bakar Asy-Syatta. Jadi ulama Mekah. Keponakannya Al-Imam Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Orang Mekah, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu punya guru saya tuh.
yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Abu Bakar Al-Dimyati Asy-Syato'. Itu ngarang kitab namanya I'anatu Thalibin. Ini isinya nih. Alasannya karena khawatir ada perbedaan awal bulan. Makanya yang puasanya agak duluan, berarti kita yang ngikut tanggal 9 besoknya. Yang sekarang tanggal 9, besoknya Asyura. Yang besok yang sekarang belum puasa, besoknya Tasu'a, lusanya kita Asyura. Apakah benar? Dua-duanya insya Allah benar. Karena penetapannya di belakangnya ada ulamanya. Nah, jadi bukan Samsul nih. Ulama ikut pemerintah, aneh ikut ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ragu sama ana. Aduh, ini nggak tahu dua hijau gini nih. NU tuh nih. Aduh, dia nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, kadang-kadang di hari Asyura itu ada amalan. Orang kampung sering bikin amalan. Ada yang bikin bubur Asyura namanya. Bubur Asyura. Ada juga. Nanti searching aja. Di banyak-banyak kota-kota Jawa, kota-kota besar kayak Jogja, Semarang, dan sekitarnya, itu banyak mereka bikin adat istiadat yang berkaitan dengan Asyura. Tapi kalau dikait-kaitin, ada juga sih sebenarnya. Cuman ya nggak ada dalilnya aja. Oke, kita cek coba. Al-a'malu fi yaumi Asyura. Amal-amal yang sering terjadi di hari Asyura. Wa hasiluhu anna ma warada min fi'li asyri khisalin yauma Asyura lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tawsi'atu 'alal 'iyal wa huwa haditsun kama sabaqa wa haditsu man wassa'a 'ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih rawahul Baihaqi. Hadis sahih ini. Kesimpulannya gini, bahwasanya yang menjelaskan keterangan tentang 10 amalan yang berlaku di masyarakat yang terjadi di hari Asyura, itu nggak ada yang benar hadisnya. Kecuali 2 saja. Pertama, puasa Asyura tanggal 10. Dan dannya ini nih. Melebihkan uang belanja ke bini. Wah, demen banget bini kayak gini. Besok bikin status nih bini. Diam-diam aja. Kasih tahu lah, kasihan. Besok cium kening bini. Sambil kantongin sambil kantongin duit di kantongnya. Apa nih Bang, duit segepok? Hari Asyura. Waduh. Ayo Neng, kamar. Ngapain? Ya ngitung duit. Nah, itu tausiah. Tausiah itu artinya melapangkan hati. Lapangin hati bukan senyum doang. Tahu senyum doang mah. Pakai duit biar makin lebar tuh senyum. Nah, ini diajarkan oleh Nabi ternyata. Ada hadisnya, kata Rasul, barang siapa yang meluaskan rizki untuk dirinya dan juga keluarganya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, insya Allah, kata Rasul doanya nih, mudah-mudahan di tahun itu Allah luaskan juga rizkinya sepanjang tahun. Kenapa kok seperti itu? Karena dia mengawali awal tahunnya dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan ketika mengawali apapun dengan kebaikan, setahun penuh akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi setahun sebelumnya dosa diampunin, setahun ke depannya rizkinya dijamin sama Allah. Gimana nggak enak coba? Enak itu kita. Jadi semuanya udah berjaminan, asalkan satu, lebihin. Ke ustadz ke guru ke. Kemana ke? Aduh, ada kodenya lagi. Kan orang tua 2. Ada orang tua nasab, ada orang tua ilmu. Bener gak? Iya. Cium dulu keningnya tadi. Dicium emang bewok lagi. Aduh, gatel. Nah, ini juga jadi gambaran ke kita. Minimalnya setahun adalah hadiah kecil yang dikasih ke istri. Dan Rasul tahu cara menghubung kaitkan cinta itu yang ngasih hadiah. Kata Rasul, tahabu. Saling ngasih hadiah akan semakin muncul rasa cinta. Jadi hadiah itu bukan dikasih pas pacaran doang. Pas pengen jadi mantu, baik banget. Baru calon mantu ya? Belum mantu, belum. Ngasih martabak, bawain nasi goreng. Pas udah jadi mantu, boro-boro martabak. Baunya aja kagak dapet. Boro-boro kalau bawa makanan ke rumah, diem-diem. Bapak udah tidur belum? Ya. Siapa itu? Aduh, kacau. Nah, minimal lah Asyura lah. Bawalah martabak Asyura. Apalah namain. Ini apa teman-temanan nih bawa? Asyura, Mbak. Nah, cakep gitu.
Ya apalah, kira setahun nggak apa-apa deh, pada setahun penuh nggak berbuat kebaikan, masih mending lah adalah satu kebaikan dilakuin pada hari Asyura. Wa amma baqil khisali thamaniyah, adapun amalan 8 yang sisanya nih, yang tadi katanya tuh hadisnya banyak masalah. Famin ma huwa dhaif, ternyata banyak hadisnya yang dhaif. Wa min ma huwa munkar maudhu', bahkan banyak yang hadisnya munkar sampai maudhu'. Hadis-hadis bohong-bohong. Nanti bakal ada nih ya. Apa dari sekarang nih, nanti banyak di grup-grup WA keluarga. Penyebar hadis hoax itu nanti, Dok.